pembahasan teks deskripsi dan struktur teks deskripsi yang bagus. Nah, baiklah anak ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang menulis teks deskripsi sesuai dengan KD 4.2, yaitu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, kemudian tempat bersejarah dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebangsaan teks deskripsi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu merencanakan rancangan penulisan teks deskripsi berdasarkan objek yang diamati melalui metode karya wisata dengan penuh tanggung jawab dan jujur. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu menyusun teks deskripsi berdasarkan objek yang diamati melalui metode karya wisata. Adapun anak-anak ibu, manfaat pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu untuk meningkatkan kreativitas dalam menggambarkan suatu objek dalam bentuk tulisan. Nanti untuk KKM kita, kriteria ketuntasan minimal adalah nilainya 70. Artinya, jika anak-anak ibu nanti dalam proses pembelajaran mendapatkan nilai di bawah 70, anak-anak ibu akan melaksanakan kegiatan remedial. Untuk penguatan pendidikan karakter di sini diharapkan anak-anak ibu nanti mampu memiliki karakter yang religius, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan percaya diri. Untuk alur pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan dilihat di slide yang nomor 6 ada. Nah, di situ ada yang pertama, peserta didik duduk berdasarkan kelompok yang telah dibentuk. Kemudian yang kedua, peserta didik membaca dan memahami materi tentang langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Kemudian yang kelima, peserta didik berkarya wisata ke kebun kelapa. 10. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok lain menanggapi. Paham sampai di sini alur pembelajaran kita? Nah, silakan kita membentuk kelompok terlebih dahulu, ya. Ibu bagi 2, 1. Nah, silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ada sebabnya. Nama kelompoknya apa? Kelapa. Kelompok kelapa. Kelompok 2? Kelompok pisang. Oke, berarti sudah ada 2 kelompok ya. Kelompok kelapa dan kelompok pisang. Nah, baiklah, silakan masing-masing kelompok kelapa dan kelompok pisang perhatikan slide yang ada di slide nomor 7. Itu ada materi tentang langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Kemudian kamu baca dulu slide nomor 7 sampai slide 10. Silakan dipahami terlebih dahulu. Ya, nanti kamu buat seperti itu juga nanti ya ketika kita latihan. Ibu, sudah selesai untuk mengamati, silahkan. Siapa yang bisa menyampaikan apa saja langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi? Saya, Bu. Ya, silahkan, Laila. Yang pertama, tentukan objek yang akan dideskripsikan dan buat judul. Ya. Yang kedua, buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Ya. Tiga, mencari data. 4, tatalah kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka teks deskripsi sesuai struktur teks deskripsi. Dan terakhir, gambarlah objek yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera pembaca yang tidak mengalami langsung seolah-olah melihat, mendengar dan merasakan apa yang kamu deskripsikan. Ya, bagus. Nah, kemudian coba kamu perhatikan lagi ya anak-anak di slide nomor 8. Kak, slide nomor 8 sudah? Nah, coba kamu amati kira-kira ada gambar apa di slide nomor 8 itu? Ya, kucing. Coba, siapa yang bisa apa kira-kira yang dapat kamu deskripsikan dari gambar kucing tersebut? Ya, ini. Ya, matanya kuning. Kemudian bulunya lebat, bulunya berwarna hitam. Coba kelompok apa lagi? Ada? Dia bermain di taman. Kemudian ekornya panjang. Nah, jadi anak-anak itu sudah bisa mendeskripsikan tentang apa yang dilihat ya. Kemudian coba perhatikan lagi di slide berikutnya. Nah, di situ ada kerangka menyusun teks deskripsi. Nah, apa saja kerangka dalam menyusun teks deskripsi? Ada apa saja di situ? Ada objek yang dideskripsikan. Ya, kemudian Hasil pengamatan dan kalimat. ya, bagus. Nah, jadi apa objek yang dideskripsikan? Kucing, ya bagus. Kemudian hasil pengamatannya tentang apa saja? Ya, Warna kucing, ya, warna mata kucing, ya, bentuk ekor kucing, ukuran badan kucing, dan sifat kucing. ya, itu yang dideskripsikan. Nah, dari hasil pengamatan tadi ada berapa poin tuh? Ada 6 kan? Nah, dari 6 poin ini nanti kamu kembangkan menjadi paragraf deskripsi yang secara utuh. Nah, coba. Baik, nah sampai di sini kira-kira anak-anak sudah paham bagaimana cara menulis teks deskripsi? Nah, kalau sudah paham, kita akan melaksanakan kegiatan karya wisata. Siapkan perlengkapan tulisnya terlebih dahulu. Ya, nah, jadi siapkan semuanya. Dan bawa laptopnya. Nanti buat kamu mencari informasi dari laptop.
melihat ada pokok pisang dan pokok kelapa dan ada mangga, rumput dan bunga-bunga. Ya bagus. Nah siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan kelompok pisang, Lila. Saya melihat rumah, air, jembatan juga ada, Bu. Ya, di sini Ibu akan bagikan nomor LKPD-nya. Perhatikan nomor LKPD-nya. Nah, di sini ada petunjuk kerjanya ya. Nanti kamu baca. Kemudian di sini ada dua lembar LKPD yang harus kamu selesaikan. Yang pertama adalah LKPD menyusun rancangan atau kerangka teks deskripsi berdasarkan data yang diperoleh dari hasil mengamati objek. Dari sekian banyak objek tadi pilih satu. Misalkan kamu ingin mengamati tentang rumah, silahkan, berarti objeknya rumah. Kemudian hal apa yang dideskripsikan? Misalkan ada atapnya seperti apa, halamannya seperti itu, dituliskan semuanya. Baru kamu buat kalimat-kalimat sederhana. Setelah itu lanjut ke LKPD yang kedua. Dari kerangka tadi kamu susunlah menjadi paragraf teks deskripsi yang utuh berdasarkan struktur. Yang mana bagian identifikasi atau gambaran umumnya, kemudian yang mana yang deskripsi bagiannya, kemudian terakhir yang mana bagian penutup atau pesan. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Sudah paham? Silahkan dikerjakan. Boleh untuk mencari informasinya, boleh gunakan laptopnya ya. Ya. Mau diamati. Nah, ada yang mau ditanyakan mengenai mengerjakan LKPD-nya? Sudah paham? Kelompok kelapa? Ambu, Yang mana yang masih keliru nanti boleh ditanyakan ya. Ibu. Dan anak ibu sudah siap untuk mempresentasikan hasil belajarnya? Ya, Bu. Nah, sekarang kalau sudah siap, yuk kelompok siapa yang mau presentasi pertama? Saya, Bu. Ya, silahkan kelompok pisang. 1, 2, 3. Kelompok pisang, kelompok pisang. Yang lainnya ikut tangan juga. Kompak. Kelompok pisang dari SMP 1 atas sungai Berapit. Kelompok pisang, kelompok pisang siap. Kelompok pisang keren pasti menang. Assalamualaikum. Bukan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan hasil diskusi kami tentang penulisan teks deskripsi tentang pohon pisang. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah. Oke, saya akan membacakan. 1. Identifikasi objek yang diamati pohon pisang. Hal yang dideskripsikan batangnya, daunnya, buahnya, warna batang pohon pisang. Hasil pengamatan batangnya lurus, panjang, daunnya berwarna hijau. Batangnya lurus panjang, daunnya berwarna hijau, buahnya sangat kecil. 2. Deskripsi bagian. Batang pada pohon pisang lebih lunak daripada batang pohon lainnya, seperti pohon kelapa. Batang pohon pisang terbentuk bulat dan meliuk hingga 3 meter. Warna batang pohon pisang adalah hijau muda dengan lapisan coklat. Batang pohon pisang ini tumbuh lurus ke atas tanpa ranting. Daun batang pohon pisang besar, lebar dan panjang. Di tengah daun terdapat pelepah. Warna daun pisang hijau tua. Apabila sudah tua, hijau muda. Apabila masih muda akan berwarna kuning. Buah pohon pisang tidak memiliki biji. Buahnya memiliki rasa yang manis. Buah pisang Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama. Saya akan berkomentar. Saya akan menanggapi apa yang salah dari kelompok pisang. Menurut saya, menurut kami kelompok pisang sudah baik dan tidak ada kesalahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok pisang ya, teman-teman ya. Silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan presentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya Sila kepada Sila. Silakan. Objek yang diamati pohon kelapa. Hal yang dideskripsikan batang buah kelapa, daun dan mayang. Hasil pengamatan batangnya lurus, buahnya bulat. 2. Deskripsi bagian. Pohon kelapa ini terdiri atas batang, daun, mayang, dan buah kelapa. Ukuran batang pohon kelapa tampak begitu besar. Batang pohon itu tumbuh lurus ke atas dan tidak memiliki ranting, seperti tumbuhan kebanyakan. Warna batang kelapa abu-abu kecoklatan. Daun kelapa bentuknya panjang. Terdapat batang kecil yang panjang dan biasa disebut sebagai. 3. Penutup atau pesan. Buah kelapa dapat dimanfaatkan sebagai makanan. Alangkah luar biasanya Tuhan menciptakan tumbuhan kelapa ini. Sekian dari kelompok kami. Untuk kelompok pisang silakan untuk mengomentari karena dengan jelas, misalnya buah berwarna apa, hijau berwarna apa, hijaukah, coklatkah, agar kami bisa memahami dengan jelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mengamati. Ya. Kemudian menentukan. Menentukan. Ya, kemudian Menulis ya, langkah. setelah itu Menentukan. menyusun Teks deskripsi. Nah, bagus. Nah, baiklah anak-anak ibu, bagaimana setelah kegiatan yang kita lakukan, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian bahagia? Bahagia. Senang dengan belajar seperti ini? Senang. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, ayo sama-sama kita tutup dengan sholawat dan doa. Yuk, siapa yang mau minta? Ya ilahana yassir lana wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alimu iftah qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana ala ta'allumil huruf ya rabbana ya rabbana ya fatahu ya alim Allah ya Rabb Allah ya Rabbi Ini semua tangannya. mudahkanlah urusan kami agama kami dunia kami wahai Allah yang maha mengetahui buka hati kami untuk membaca Al-Quran bacalah Al-Quran Al-Quran sumber kehidupan. Baiklah anak-anak, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kemaskan lagi, kita kembali ke dalam kelas.